Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu kinayungan. Saudara-saudariku, rezeki berkah melimpah barokah panjang umur. Amin, amin, amin. Kepada Anda dimanapun berada, kembali pada hari yang baik ini. Jumpa lagi, kita ketemu dalam kesempatan yang semoga diridhoi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin. Kita kembali kutip baca-baca nih, tertulis buku ya Abdul Ghaffar Abu Nidalah. Penulis ya, mengaji pada Sunan Gunung Jati, judulnya nih teman ya. Lalu maksudnya mengaji pada Sunan Gunung Jati di sini dengan membaca filsafat situs makam Sunan Gunung Jati begitu. Jadi semoga bermanfaat untuk kita semua ya, menengok dan membaca filsafat situs makam Sunan Gunung Jati. Kemarin kita baca tentang nilai-nilai untuk memupuk keimanan dengan pesan-pesan yang terkandung ya, banyak hal bermakna. Nah, kemarin intisari dari untuk video yang kemarin yang sangat berkesan menurut saya adalah ada bahasa dari Haji Abdullah Iman, pesan ya, atau Haji Abdullah Iman ini tak lain adalah Pangeran Walangsungsang atau Cakrabuana yang masih saudara dari ibunda dari Syarif Hidayatullah Nyimas Rara Santang atau Syarifah Mudaim ya, semoga tidak salah insyaallah. Nah, dan siapa Haji Abdullah Iman atau Pangeran Walangsungsang Cakrabuana? Beberapa versi meyakini beliau adalah saudara juga kakak dari Pangeran Kian Santang, maksudnya ya, Raden Kian Santang maksudnya. Jadi Pangeran Walangsungsang adalah kakak tertua, dan kedua adiknya adalah Ibunda Syarif Hidayatullah, Syarifah Mudaim atau Nyimas Rara Santang, dan yang satu adalah Kian Santang. Itu beberapa versi. Semoga bermanfaat untuk kita menjadi referensi dan menambah cinta kepada tanah air kita ya, dengan nilai-nilai leluhur atau nenek moyang yang dahulu kala adalah berjuang banyak menyebarkan di daerah-daerah tentang Islamisasi begitu ya. Semoga bermanfaat untuk kita baca kali ini. Nah, pesan dari Haji Abdullah Iman atau Pangeran Walangsungsang Cakrabuana sebagai Wulu Jumbo di Cirebon. Bahasa lama ya, teman. Anak putu cah Cirebon, ajak kaya ayam jago trondol mati kaliren sak nduwure tumpeng. Nah, maksud artinya, anak cucuku bocah-bocah Cirebon jangan jadi seperti ayam jago kehilangan bulu yang mati kelaparan di atas tumpeng. Maksud bulu-bulu ayam di sini adalah ibarat manusia itu nggak punya baju, berarti kita membuka aurat, padahal baju ini adalah ageman atau simbol menjaga suatu kehormatan, kebanggaannya tentunya, dan jangan meninggalkan akhlak ya. Jadi adab kita sebagai manusia beradab adalah berpakaian begitu, berpakaian yang baik, lalu ditambah lagi akhlak ya, budi pekerti, seperti itu lebih kurangnya pesannya teman. Nah, untuk kemarin disarinya seperti itu, alhamdulillah. Nah, sekarang kita lanjut dengan membaca area lokasi itu menurut penulis di sini Abdul Ghaffar Abu Nidalah. Beliau dulu pada tahun 2011 itu sebagai apa namanya, pengurus, keterkaitan banyak menjabat sebagai pengurus di sana ya. Itu pada era ini 2011 teman. Monggo ini ada teman masuk. Oke, terima kasih. Lenggah ya, Mas. Nah, di sini saya melanjutkan. Punten ya, melanjutkan Lur. Oke, nggih. Kita melanjutkan teman-teman, saudara-saudariku dimanapun berada nih, memasuki gerbang situs makam Sang Sunan. Bismillahirrahmanirrahim, semoga bermanfaat ya. Situs pertamanan dan pemakaman keluarga raja-raja Cirebon yang dikenal sebagai makam keramat Sunan Gunung Jati ini oleh ahli tarekat atau torekoh ya disebut Pertamanan Giri Saptarengga. Jadi Pertamanan Giri Saptarengga sebab menggambarkan tingkatan makom spiritual seseorang dengan suasana hati tertentu telah melewati fase-fase kesempurnaan tertentu pula. Oleh karenanya 7 tingkat setelah lawang pitu dalam kurung ya, pasujudan atau lawang salemet tangkep ya, selamat tangkep maksudnya. Tidak boleh sembarang orang dapat memasuki, ialah hanya kerabat dan famili keraton atau mereka yang mendapatkan rekomendasi dari keraton untuk memasukinya. Jadi maksudnya
di Astana Giri itu ada 9 lawang. Nah, untuk 7 lawang dan 2 lawang mungkin itu yang terjaga ya, tidak sembarang orang boleh masuk, teman. Kita lanjut ya. Tingkat tertinggi adalah sebuah gedung yang disebut Jinem, di mana Kanjeng Sunan disemayamkan. Ini adalah simbol bahwa Kanjeng Sunan telah menerjemahkan dan merefleksikan nilai kalimat syahadah atau 2 kalimat syahadat ya, teman. Jadi yang paling tinggi sebagai intisari dan rukun iman yang keenam dalam gerak hidupnya. Jinem berarti siji sing nanem. Jadi memang seperti bahasa Jawa, hitungan siji loro telu papat lima enam pitu wolu songo itu menurut saya juga punya arti ya, teman. Kalau kita mengartikan dengan bahasa kita itu, bahasa itu akan lahir dan mempunyai makna seperti siji sejatining jiwa, loro loho rasa, telu tekan luhur, papat pada patokan, 5 berpatokan pada 5. Jadi untuk sholat 5 waktu mungkin begitu. Lalu menanam, pitu pituduh dan pitunjuk, wolu berbuah keluhuran, woh luhur begitu ya. Maksudnya ini maaf nih. Nah, lalu kita lanjut, teman. Setelah mendapat menerjemahkan dan merefleksikan nilai kalimat syahadah sebagai intisari dan rukun iman yang keenam, 2 kalimat syahadat ya, teman, dalam gerak hidupnya. Jinem berarti siji sing nanem, satu ikhtiar dari 6 anasir al-kanul iman, maka baginya makom mahmuda, tempat terpuji yang tertinggi dan derajat makhluki. Masing-masing tingkat di lokasi pertamanan ini dibatasi oleh tembok keliling dengan 1 pintu utama. Pintu-pintu tersebut ada yang berdaun hingga bisa dibuka tutup, disebut lawang. Jadi gapura, pintu gerbang yang ada lawangnya, daun pintunya, jadi disebut lawang ya. Ada pula yang tak berdaun pintu, disebut gapura, teman. Semua berjumlah 9. Nah, ini 9 ya, menuju lokasi ke atas. Karenanya dikenal sebagai lawang sanga. Ke-9 pintu utama itu adalah penganten, Krapyak, Pasujudan, Ratna Kumala, Jinem, Kararoga Kaca, dan Bacem dan Teratai, teman. Jadi masing-masing pintu itu mempunyai nama ya. Fungsi lawang adalah batas rahasia segala isi dari dunia luar. Tidak setiap dan sembarang orang dapat memasuki dan menikmati fasilitas yang ada di dalam ruang yang dibatasinya, kecuali yang mendapat izin dari pemilik pintu dan setelah memenuhi persyaratan dan kriteria tertentu. Juru kunci maksudnya ya, teman, mungkin mendapat izin dari juru kunci. Warga Gunung Jati mengistilahkan seorang perempuan ya dengan pelawangan. Jadi pelawangan itu terkunci, itu distilahkan pintu wanita. Mungkin filosofinya adalah seorang wanita harus bisa menjaga kehormatannya. Karenanya wajib tertutup. Nah, yang dalam bahasa agama disebut aurat, teman. Sedangkan gapura bersifat terbuka, tak pernah tertutup, apalagi terkunci mati. Itu kalau gapura, teman. Gapura mungkin berasal dari kata bahasa Arab gofuro, yang berarti ampunan, pintu ampunan. Mungkin kita harus bertobat biar mendapat pintu ampunan ya, teman. Maka memasuki pertamanan Giri Saptarengga ini hakikatnya kita hendak memasuki fase spiritual melalui ampunan Allah. Tuh kan, benar ke situ. Nah, jadi kita memohon ridho pintu ampunan, teman, yang mengingatkan kita pada pertaubatan, sebab ampunan Tuhan itulah tujuan dan nikmat utama dalam hidup manusia. Nah, ya seperti ada gubahan syair gubahan Abu Nawas seperti Ilahi lastu lil firdausi ahlan wala akhwala naril jahimi wahabli taubatan wafir zunubi wa innaka ghafiru zambil azimi. Maaf ya kalau ada salah lafaz nih. Jadi Tuhanku, tiadalah pantas aku ini tergolong ahli surga, namun pasti aku tak kuat menghadapi api neraka. Maka terimalah
pertaubatanku dan ampuni dosa-dosaku, sebab Engkaulah Maha Pengampun seberapapun besar dosaku. Jadi tetap kita memohon pertobatan, lalu pertobatan kita diterima. Jadi nggak mikirin surga atau neraka, tapi kita selalu ingat untuk bertobat dan bertobat. Begitu, ini kubahan dari Abu Nawas ya. Jadi semoga bermanfaat teman untuk kali ini. Semoga bisa diambil intisarinya, dan mohon maaf apabila ada salah lafaz kata dan bahasa, tidak bermaksud menyudutkan pihak dan golongan manapun. Terima kasih. Rahayu, kinayungan, panjang umur, rezeki berkah melimpah saudara-saudariku dimanapun berada. Salam kebajikan, salam kedamaian tentunya, salam cinta kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.